Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Wattpad dari tulisannya Mak Nanau 123. Sebuah kisah yang berjudul Sad Ghost. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. SMA Samudra merupakan sekolah nomor 1 yang paling terkeren untuk daerah Jakarta Timur. Tentu saja sampul tidak setara dengan isinya. Sekolah tersebut memiliki banyak keanehan, dari mulai toilet yang tiba-tiba kotor sampai kelas yang setiap pagi berantakan, padahal seringkali dibersihkan. Agnes Elvara, gadis ini mempunyai mata batin yang terbuka sejak lahir. Awal pertama kali menjadi murid SMA Samudra, ia seringkali digentayangi makhluk-makhluk tidak kasat mata. Setiap kali hendak tertidur. Agnes memang sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi bukan berarti ia tidak akan terkejut melihat wajah-wajah menyeramkan dari banyaknya arwah yang sering kali ia temui. Meskipun begitu, Agnes pemilih. Ia hanya membantu arwah penasaran yang baik hati saja. Sad Ghost merupakan arwah-arwah yang masih penasaran dan beberapa kali mendatangi Agnes untuk meminta pertolongan. Sad Ghost terbentuk karena kematian keempat hantu secara beruntun dengan orang yang sama dan dikubur secara tidak layak di tempat yang sama. Pagi ini seorang murid perempuan berlarian buru-buru pergi ke sekolah karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Namanya Agnes, tetapi bukan Agnes Monica, melainkan Agnes Elvara. Gadis cantik yang baru duduk di bangku sekolah menengah atas ini mempunyai kelebihan yang belum tentu orang lain punya. Ia bisa melihat makhluk tidak kasat mata, juga bisa melihat masa lalu sebelumnya, tetapi tidak bisa melihat kematian. Karena kematian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kini gadis itu sudah sampai di depan gerbang sekolah, namun wajahnya resah karena pintu gerbang sudah ditutup rapat. "Yah, aku telat," lirihnya putus asa. Tiba-tiba saja pengendara motor yang motornya mempunyai suara berisik berhenti tepat di hadapan Agnes. Dia Kevin Galuh Fernando Subatsa Mahatara. Ya, namanya memang sepanjang itu. Maklum ketika hamil ibunya terlalu banyak membaca Google dengan judul rekomen nama bayi laki-laki yang lucu. Alhasil semua nama yang menurutnya bagus dari hasil pencarian Google diborong dan dipakai langsung untuk Kevin. Sebut saja Kevin. Bocah nakal pemilik motor Vespa itu sangat menjengkelkan. Bukan masalah tidak bisa membawa mobil atau tidak mampu orang tuanya membelikannya mobil, tapi Kevin ini anak komunitas Vespa Club, jadi setiap harinya ia pergi ke sekolah memakai Vespa. Biarpun begitu, gadis-gadis lain tetap mengaguminya, karena sejak orok, Kevin sudah ada bakat fuckboy. Baru pertama kali bertemu dengan Agnes, tapi wajahnya sudah merong saja, seperti kucing yang ekornya tidak sengaja keinjak. "Ngapain lu liatin gua kayak gitu?" "Aku nggak liatin kamu." Kalau dipikir-pikir Kevin memang tampan, tapi sayang sekali pria itu galak luar biasa. "Anjay, ada cogan, mana cakep banget pula. Sayang banget naik motor tua. Demi si Bot dijodohin sama Kak Ros, aku yakin itu cowok bakalan dikerumutin cewek-cewek." "Kapan sih Bot dijodohin sama Kak Ros? Kok aku nggak tahu?" "Kudet kamu, udah lama kali. Tapi perbedaan umur membuat mereka tidak bisa bersama." "Anjay, bahasa kamu berat kayak Dilan tahun 90-an. Itu adalah komentar dari hantu-hantu yang saat ini mengintip di balik gerbang sekolah. Tentu saja Agnes bisa mendengarnya, tetapi ia pura-pura tidak tahu dengan keberadaan mereka agar mereka tidak meresahkan pikiran Agnes. "Pak, woi, Pak Satpam, bukain pintunya buruan," umpat laki-laki itu. Galak banget sih cowok itu. Kayak beruang lagi dehidrasi, pikir Agnes dalam hatinya. Biar galak tapi lu demen kan? Agnes menoleh ke arah sampingnya. Rupanya yang muncul itu Yokaki, hantu laki-laki yang berasal dari Jepang.
Tentu saja hantu itu sudah menemani Agnes sejak Agnes lahir ke dunia. "Mana mungkin aku suka dengan pria seperti beruang ngamuk," sahut Agnes. Seketika Kevin menoleh. Ia menampilkan ekspresi yang luar biasa kesal. "Apa lu bilang?" Aku bilang apa emang? Lu ngatain gue beruang ngamuk?" "Enggak, aku itu tadi lagi maki-maki temenku di WhatsApp. Rupanya kedengeran sama situ. Maaf." Kevin mendengus kesal. Pak Satpam segera membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan Kevin masuk. Sementara saat Agnes mau ikut masuk juga, tidak diperbolehkan. "Loh Pak, saya kan juga mau belajar. Kok dia boleh masuk? Saya nggak boleh sih?" protes Agnes. "Emang lu siapa, Badria? Gue di sini anak pemilik sekolahan SMA Samudra. Lu kan cuma masyarakat jelata doang. Paling-paling masuk ke sini karena beasiswa." Pekiknya lalu berlalu pergi. Sungguh Agnes bersumpah serapah pria itu akan bertemu kuntilanak nanti malam. Lihat saja. "Kamu ikut saya ke ruangan guru BP," kata Pak Satpam sambil menarik tangan Agnes paksa. Benar-benar hari yang menyebalkan untuk Agnes. "Oh, dia namanya Kevin. Dia anak pemilik sekolah. Berarti dia adik langit dong. Pantesan ganteng." "Iya nih, ganteng banget. Pengen rasanya aku milikin." "Jangan ngadi-ngadi. Sirik aja kan tuan monyet. Jadi setan kok nyebelin." "Kamu juga setan." Sudah, kita semua adalah setan. Hidup setan." "Hidup? Lo kan setan udah mati." "Oh iya lupa. Dialognya ganti. Mati setan." Hantu-hantu itu terus-menerus memperhatikan Kevin dan membicarakannya. Bahkan mereka mengikuti Kevin dari belakang secara beramai-ramai. Sementara hantu laki-laki sibuk bermain judi di kuburan belakang sekolah. Biar main judi tetaplah aman, karena polisi-polisi di dunia gaib sudah pensiun. Akibat keterlambatan, Agnes dihukum berdiri di bawah terik matahari dan berhadapan dengan tiang bendera. Tidak lupakan tangannya harus menunjukkan hormat seraya menghargai bendera merah putih yang berada di hadapannya. "Kamu sih naik angkot pakai cara belok ke rumah duda segala." Yohaki, aku nggak sengaja naik angkot 02 dan aku nggak tahu kalau harus berhenti di rumah Pak Wandi selaku duda terkenal." "Bilang aja kamu modus." Aku ini terburu-buru, mana mungkin aku sengaja." Pak Wandi memang duda rasa perjaka. Daddy Sugar yang luar biasa menggoda, tapi bukan levelan Agnes. Lagi pula Agnes ini kan perawan tulen, tidak akan mau bersaing dengan duda sekalipun setampan Pak Wandi. Kalau nama Wandi di sekitar kampung, autor sih tukang servis payung. Kalau di kalian apa? Sudahlah, lupakan soal duda itu. Yang jelas saat ini Agnes sedang berada di mode tegang karena banyak hantu-hantu dari geng Satgos memperhatikannya. Hantu itu terdiri dari suster ngesot, hantu Jepang, pocong-pocong santuy, dan satu lagi rada kalem namanya Mr. Gepeng. Mereka semua memperhatikan Agnes, tapi ada yang lebih menyeramkan daripada mereka, melainkan hantu yang berdiri di atas pohon. Bisa dibilang dia sundel bolong. Hantu itu sepertinya marah pada Agnes entah karena sedang PMS atau baru putus dengan kekasihnya. Tapi apa hubungannya dengan Agnes? Sampai-sampai ia menatap tajam ke arah Agnes, padahal Agnes tidak merasa melakukan kesalahan apapun. "Guys, kayaknya dia bisa lihat kita." "Bener tuh, buktinya dia ngelirik ke sini." Ada yang jagain tuh. Wah, ganteng hantunya." "Kalian ini gibah terus, dilarang Tuhan tahu. Tapi ayolah lanjutkan prestasi gibah kalian." Ya, begitulah komentar dari hantu-hantu itu. Mereka semua adalah arwah yang belum bisa kembali ke asalnya karena ada sesuatu yang belum terselesaikan di dunia. Seketika Kevin selaku murid nakal itu menertawakan Agnes sampai terpingkal-pingkal. "Wah, parah Nes, dia ngetawain lu tuh. Gua kasih pelajaran biar tahu rasa." "Jangan, nanti juga kualat." Baru saja Agnes bersumpah serapah dan benar saja Kevin keselak makanan yang ia kunyah. Buru-buru pria itu pergi ke tempat lain dan kini giliran Agnes yang tertawa terbahak-bahak. Hukuman sudah selesai dan Agnes kembali ke kelasnya. Semua orang yang berada di kelas memperhatikan Agnes seperti menganggap Agnes aneh. Padahal kalau dilihat-lihat Agnes ini sangat cantik. Barbie Kumalasari juga lewat. Jika diperhatikan wajahnya dengan seksama, ya lumayanlah seperti artis-artis dari luar negeri. "Tuh, cewek sok kecantikan banget sih," bisik salah satu murid perempuan yang notabene persis cabe-cabean. Agnes hanya memperhatikan saja, sambil sesekali meliriknya dan kembali fokus pada pelajaran.
Agnes ini murid yang pintar. Dari SD sampai SMP, Agnes selalu dijuluki sebagai kutu buku. Kerjakan bab 13, tegas Bu Ningsi selaku guru fisika. Tidak rumit untuk Agnes mengerjakannya. Tapi tunggu, pulpennya hilang. Kemana? Yo kaki, kamu jangan jahil deh. Sontak saja semua murid di kelas, begitupun dengan gurunya, sekaligus menoleh pada Agnes yang berteriak heboh. Bagaimana Agnes tidak berteriak jika pulpen miliknya sedang ditiup-tiup oleh Yokaki sampai tintanya keluar dan berantakan? Siapa Yokaki? Gak ada nama Yokaki di sini. Adanya kaos kaki. Nih, mau nyobain aroma kaos kaki gua? Sahut Deto selaku orang yang dipilih sebagai ketua kelas di kelas fisika itu. Kemudian semua murid di kelas tertawa terbahak-bahak. Jelas saja Yokaki kesal karena nama terbaik yang diberikan ibunya dijelek-jelekan oleh manusia seperti Deto yang notabene tidak tampan, tapi sok tampan. Awas lu Detol, nanti malam gue pastiin pala lu benjol, umpat Yokaki penuh keyakinan. Kamu ini kenapa Agnes? Tanya Bu Ningsi menekankan setiap perkataannya. Itu Bu, apa ya? Tadi saya anu apa? Anu gelo, anu sinting, anu kos kumaha, anu dimaksud. Agnes jadi pusing, apa sih maksud guru itu? Bahasa apakah yang sedang dilontarkan? Bu, kayaknya saya kurang fokus, saya permisi ke kamar mandi, lirik Agnes. Oh, silakan. Kurang fokus, minum aqua woy, bukan pergi kamar mandi. Mau nyedot WC lu ke kamar mandi. Sorak Deto lagi membuat seisi kelas ramai. Kamu jangan solimi Detol, apa yang kamu lakukan itu benar, saut Jalu yang sama bobroknya. Sontak kelas menjadi ramai meledek Agnes habis-habisan. Bu Ningsi menggebrak meja, seketika semua murid di kelas kembali tenang dan mengerjakan kembali tugas yang diberikan gurunya. Poci keliling sedang memperhatikan Agnes di kelas. Sakir selupanya dia, kasihan sekali dianggap tidak waras, padahal jelas-jelas ia mempunyai teman hantu. Saat Agnes menuju kamar mandi baru saja sampai pada pintunya, tapi ia sudah mendengar suara yang sangat berisik di dalam sana. Oh, mungkin ada murid lain di dalam toilet, ucapnya positive thinking. Seketika Agnes terkejut saat melihat suster ngesot keluar kamar mandi, membawa gayung dan melemparkannya tepat pada kepala sang pocong. Refleks pocong itu mengeluh kesal. Sungguh Agnes melohok tidak percaya, hantu-hantu itu sedang bermain air di kamar mandi. Woi, jangan kesini, gua lagi berak, teriak hantu di dalam toilet yang entah siapa. Seketika suster ngesot itu menghampiri Agnes, hendak memperkenalkan diri. Wajahnya tidak begitu menyeramkan, hanya saja jalannya yang ngesot. Tapi mengapa dia ada di sekolah ini? Bukankah suster ngesot harusnya ada di rumah sakit? Kamu mau apa? Agnes mundur perlahan sampai terbentur tembok. Guys, dia bisa lihat kita. Sontak saja semua hantu itu menghentikan aktivitasnya dan semuanya menatap Agnes dengan tatapan tajam. Jangan deketin aku, ucap Agnes ketakutan. Tenang saja, kita cuma mau memperkenalkan diri. Nama aku Sinta, kata suster ngesot itu. Kenalin, gua pocong ganteng, nama gua Surya, kata pocong keliling itu. Aku hantu dari Jepang, namaku Samsia, kata hantu yang memang terlihat seperti orang Jepang. Tunggu, kenapa namanya Samsia? Entahlah, mungkin emaknya kebanyakan nonton film Indosiar yang berperan sebagai pembantu. Woi, nama gua Jaka, teriak hantu yang berada di dalam toilet. Buru-buru hantu bernama Jaka itu keluar dari toilet sambil mengusap perutnya karena lega sudah mengeluarkan poin emas. Jaka itu pocong gemuk, yang tubuhnya memang besar, berkumis tipis, tapi tidak tampan dan tidak manis. Jadi, Sinta, Surya, Samsia dan juga Jaka adalah kita ini geng Satgos, ucap keempatnya secara bersamaan. Tapi ada satu lagi namanya Otto. Dia itu Mr. Gepeng, hanya sekedar bayangan hitam kurus tinggi dan dia itu pendiam, kalem. Dia juga termasuk geng kita, tapi jarang gabung karena lagi gencar-gencarnya godain janda kembang di seberang komplek. Sinta, kamu jangan fitnah, nanti kamu dikutuk jadi batu baru tahu rasa kamu, ujar Samsia seraya memperingati. Sementara Agnes hanya terdiam saja dari tadi. Ia melungut tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Lu namanya siapa? Tanya Surya. Tiba-tiba Yokaki datang dan buru-buru mengumpulkan energinya untuk membanting keempat hantu itu. Jangan ganggu teman gua, atau kalian gua kutuk jadi tai, katanya frontal. Aduh, pantatku hampir saja nyungsep ke WC,
lirik Samsia. Seketika Yokage terpana saat pertama kali melihat Samsia. "Maafin gua, sini gua bantu." Yokage mengulurkan tangannya untuk membantu Samsia, namun Samsia malah menolaknya mentah-mentah. "Kamu itu datang-datang rusuh. Kita ini gak ganggu temanmu. Kita cuma mau kenalan, iya kan guys?" Jaka, Surya, dan juga Sinta mengangguk mantap. "Usir dari toilet ini, usir!" heboh Sinta, kata Jaka dan Surya bersamaan. Seketika Yokage menoleh pada Agnes, tetapi rupanya Agnes sudah kabur duluan. Agnes berlari dari koridor sekolah. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Masalahnya ia shock dengan penampakan hantu-hantu itu. Walaupun mereka tidak sama sekali menimbulkan efek negatif, tapi Agnes masih belum terbiasa. Brak! Akibat berlari terburu-buru, tidak sengaja Agnes menabrak tubuh seseorang. "Aduh, Mak!" Namun seketika ucapannya terhenti saat melihat bahwa yang ada di hadapannya adalah Kevin. "Lu lagi? Astaga, bisa sial gua ketemu lu lagi." "Kamu pikir aku nggak ngerasa sial apa? Aku juga selalu sial setiap kali lihat kamu. Kamu tahu, kamu itu nyebelin." "Ah, apa nggak salah? Lu yang nyebelin. Setiap kali gua ketemu lu, pasti gua sial. Lu mandi kembang 7 rupa sana, biar kagak bikin orang sial." "Oh, kamu ngajak ribut? Kamu pikir aku takut, ah? Ayo, gue juga nggak takut sama lu." "Berarti kamu banci kalau kamu berani lawan aku." "Loh, kenapa begitu? Cowok nggak boleh kasar sama cewek, tahu kamu?" "Ya bodo amat, kalau ceweknya modelan kerupuk tempe kayak lu, nggak apa-apa gue kasarin juga." "Sini kamu, kalau berani maju." Agnes melipat lengan baju seragamnya seolah menantang, sementara Kevin memainkan kerah baju seragamnya seolah menantang juga. "Apa? Lo mau adu apa sama gua? Gue bisa adu apa aja." "Aku mau kita duel." "Duel apa?" "Lempar pertanyaan seputar mata pelajaran. Kalau kamu gak bisa jawab, kamu kalah." Mampus. Masalahnya Kevin sangat pandai urusan pelajaran. Saking pandainya, ia seringkali remedial dan bolak-balik ruang guru untuk menyambut hukumannya karena jarang mengerjakan tugas. "Gak ada kayak gitu, gua mau kita taruhan." "Dosa, agama melarang keras untuk taruhan. Kamu takutkan urusan pelajaran karena kamu bodoh. Percuma saja kamu anak pemilik sekolah kalau nggak pandai." Sialan, cewek ini nantangin yang kagak-kagak. Kenapa dia tahu kelemahan gua soal mata pelajaran? Jangan-jangan ini cewek punya kekuatan ilmu gaib. Karena Kevin tidak mau dianggap lemah, maka dengan berat hati Kevin menyetujuinya. Yang pertama kali melempar pertanyaan adalah Agnes. "Oke, pertanyaan pertama dari aku. Gerakan satu benda di mana setiap titik pada benda tersebut mempunyai jarak yang tetap terhadap satu sumbu tertentu merupakan pengertian dari tadi." "Kevin, jawab yang benar." Dari mana lu tahu nama gua?" Dari Agnes berusaha berpikir keras. Masalahnya Kevin tidak memakai name tag dan Agnes mengetahuinya lewat penglihatannya. "Oh, gua tahu. Pasti lu diam-diam cari tahu tentang gua kan?" "Jangan GR kamu. Tadi pagi Pak Satpam sebutin nama kamu dan aku ingat." Kevin hanya berohria saja. Agnes merasa lega karena Kevin tidak curiga. "Apa jawabannya?" tanya Agnes. "Jawabannya dari tadi, bener kan?" "Salah, jawabannya gerak rotasi. Kamu masa nggak tahu sih pertanyaan gampang gitu? Apa kamu nggak pernah belajar?" "Alah, jangan banyak bacot. Sekarang giliran gua." "Jadi 1-0 ya, kamu kalah sekali." "Nggak masalah, sekarang giliran gua. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktunya yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur?" "Ya ampun, gampang banget itu. 10 kali 5, ya 50 menit lah." "Salah, lu bego juga ya rupanya. Jawabannya ya 10 menit lah." "Ah, alasannya apa 10 menit? Tinggal rebus saja semuanya barengan, beres kan? Jadi cuma butuh waktu 10 menit buat rebus semua telurnya." Ah, benar juga. Mengapa Agnes tidak bisa berpikir sejauh itu? Kevin memang licik. Tidak ada logikanya pertanyaan pelajaran kimia dengan jawaban seperti itu. Hantu-hantu itu datang menghampiri Agnes dan tersenyum lirih di hadapannya. Seketika Agnes ketakutan dan buru-buru bersembunyi di belakang tubuh Kevin. "Lu kenapa weh? Anjir, ngapain sih pegang-pegang tubuh gua?" Bagi Kevin kesal. "Kalian mau apa? Jangan ganggu aku." "Kalian siapa? Di sini cuma ada gua weh." Udah gila ini orang. Itu ada pocong dan suster ngesot. Ada hantu Jepang di depan kita."
Maksud lu setan? Ah, cewek halu. Lu bener-bener gak waras kayaknya. Mana setan mana? Kevin membuka matanya lebar-lebar, tapi ia tidak bisa melihat apapun. Jangan takut Agnes, kita nggak akan jahatin kamu, kata Samsia meyakinkan. Justru kita pengen kenal deket sama kamu. Namun saat mereka sedang mencoba berkomunikasi baik dengan Agnes, tiba-tiba angin berembus kencang. Aura negatif datang begitu pekat, aroma busuk menyengat di hidung Agnes. Langit berubah mendung hingga banyaknya murid di dalam kelas yang merasa resah. Bahkan Agnes lupa belum masuk kelas hanya karena menghadapi Kevin yang luar biasa menyebalkan. Kenapa tiba-tiba gelap gulita begini ya? Kevin sendiri merasa bingung dengan cuaca yang tiba-tiba berubah itu. Hantu-hantu dari geng Satgos pun menghilang begitu saja. Tiba-tiba hantu sundar bolong itu melayang ke atas udara, lalu tertawa cekikikan. Anjay, gue merinding. Lu merinding gak sih? Kevin memperhatikan Agnes yang melongo dengan pandangan ke atas. Woi, lu lihat apaan ke atas langit gitu? Ada cicak? Atau ada delman dari kerajaan lewat? Tanyanya sambil ikut-ikutan memandang ke atas langit. Kamu siapa? Mau apa? Rupanya yang selama ini mengganggu tidur nyenyak Agnes adalah arwah jahat itu. Jadilah tumbalku. Enggak, pergi. Pergi kamu, atau aku usir secara paksa. Silakan jika kamu bisa. Yokaki, bantu aku Yokaki, teriak Agnes panik. Yokaki seketika datang sambil menelan permen karet. Dengan santainya Yokaki melempar permen karet bekas itu tepat sasaran di wajah sundar bolong itu. Kurang ajar kamu hantu sialan, jangan ikut campur. Rasain bekas jigong gua tuh. Mana gua belum sikat gigi selama 1 minggu. Jigong gua udah numpuk, gimana rasanya? Sedep kan? Arwah itu mengumpulkan seluruh energinya lalu mendorong kuat Yokaki sampai terpental. Sementara Kevin sedari tadi seperti anak ayam yang kehilangan induknya, hanya melongo karena tidak bisa melihat apa yang Agnes lihat. Lu ngeliatin apaan sih? Perasaan kagak ada apa-apa, tapi lu ngobrol sendiri. Kamu bantu aku bisa gak sih? Jangan ngedumel mulu. Bantu apaan? Ya berdoa, kamu bisa baca Al-Fatihah gak? Enggak. Ah? Kamu Islam bukan sih? Ya gue bisa, tapi maaf, agak gugup, gue merinding gini. Kalau ayat kursi bisa nggak? Ngelunjak lu ya, masih mending gue mau baca Al-Fatihah. Ini malah minta suruh baca ayat kursi juga. Emang lu gak bisa? Ya aku kan baru masuk Islam, jadi aku belum begitu lancar untuk itu. Oh, lu baru masuk Islam ya? Ya udah, biar gue yang baca doa. Emangnya di sini ada arwah? Ya ada, dia berada tepat di hadapan kita. Iya cepetan baca doa. Kalau gitu lo merem biar meresapi. Karena suasana semakin genting akhirnya Agnes menuruti saja. Ia memejamkan matanya seolah sedang ikut berdoa. Tapi tunggu, mengapa Agnes merasa tidak ada kehadiran Kevin? Agnes membuka matanya perlahan dan benar saja Kevin kabur berlari terbirit-birit. Nyebelin banget sih. Terus gimana ini aku? Di sana Yokaki sedang bertarung dengan arwah jahat itu. Rupanya arwah itu kuat juga. Namun seketika datanglah laki-laki yang tampangnya terlihat dingin. Tapi ia nampak bisa merasakan kehadiran sosok arwah jahat itu. Dimanapun kamu berada, sebaiknya pergi atau aku buat kamu kepanasan, ancam laki-laki itu. Seketika arwah itu menghilang dan langit mulai cerah seperti biasanya. Buru-buru saja Agnes menghampiri pria itu untuk mengucapkan kata terima kasih. Maka belum sempat Agnes mengucapkan dengan jelas pria itu sudah melangkah pergi. Sombong banget itu orang. Udahlah, aku mending kembali ke kelas. Agnes, tolongin gua. Kepala gua benjol nih, kepentok pintu. Pergi saja ke UKS gaib sana. Aku kan manusia, tidak punya obat untuk hantu. Agnes segera pergi berlalu. Kurang ajar lu ya, nggak ada terima kasihnya. Udah gua bantuin juga. Tiba-tiba Samsia datang dan menertawakan Yokaki. Kasihan sekali kamu. Tadi pantatku sakit gara-gara kamu dan sekarang kamu yang kejedot pintu sampai benjol. Babi, gue jatuh cinta sama lu buat pertama kalinya. Samsia merasa ilfil jadinya dengan gelagat genit dari Yokaki. Walaupun Yokaki hantu yang tampan dan sama-sama dari Jepang, tapi tetap saja Samsia tidak suka. Hantu sableng, lirihnya lalu pergi menghilang. Miris sekali nasib dari Yokaki yang saat ini sedang mengusap-ngusap keningnya akibat terbanting keras ke pintu sampai-sampai keningnya benjol.
Setelah menghabiskan waktu selama beberapa jam untuk belajar di sekolah, kini saatnya bel pulang berbunyi dan semua murid di kelas berbondong-bondong keluar kelas untuk segera pulang. Ada yang langsung pulang ke rumah, ada pula yang masih nangkring di kantin ataupun di warung sebelah, dan ada pula yang sedang nyempil di pojokan sambil isep-isep rokok. Mengapa mereka sangat betah sekali di sekolah dan tidak buru-buru pulang? Tentu saja itu ulah Satgos yang menggoda murid-murid kurang iman agar tidak buru-buru pulang. Hantu-hantu bergeng itu memang usil. Terkadang mereka usil menarik kolor Pak Guru, kadang-kadang pula menjahili murid-murid sekolah dengan cara mengikatkan tali sepatu mereka pada tali sepatu teman-temannya hingga membuat mereka jatuh secara bersamaan. Ada yang melihat keberadaan Satgos, ada juga yang cuma sekedar merasakannya. Ada yang terbiasa dengan keberadaan mereka, ada pula yang tidak sanggup sampai keluar sekolah. Tapi yang lebih menjadi misteri, setiap setahun sekali ada saja yang tewas. Entah itu karena bunuh diri atau tiba-tiba menderita penyakit-penyakit aneh yang tidak masuk dalam logika. Entahlah sebenarnya ada apa dengan SMA Samudra dan mengapa hantu-hantu konyol itu belum bisa pulang ke alam sesungguhnya. Saat Agnes hendak pulang dan melewati parkiran, Agnes melihat jelas ada Kevin yang sedang anuan. Maksudnya sedang berciuman dengan gadis yang memakai baju seragam yang sama. Agnes tidak mengenalnya, tetapi ia juga tidak mau ikut campur. Dasar cowok bandel, umpatnya lalu berlalu pergi. Jarak menuju jalan raya memang cukup melelahkan, karena tidak ada angkutan umum yang boleh masuk ke dalam gang besar menuju SMA Samudra itu. Agnes berjalan sendirian dengan Yokaki di sampingnya. Sebenarnya Agnes ini bukan orang tidak mampu, justru rumahnya mewah dan besar. Hanya saja semenjak ayahnya menikah lagi dengan wanita lain, Agnes tidak diperbolehkan oleh ibu tirinya untuk membawa mobil mewah. Ibu tirinya tidak jahat, hanya saja tegas dan tidak suka dibantah. Agnes juga tidak pernah disuruh yang bukan-bukan seperti kebanyakan film ibu tiri yang kejam. Agnes hanya disuruh menuruti apa yang seharusnya saja oleh ibu tirinya. Alasan Agnes tidak diperbolehkan membawa mobil karena menurut ibu tirinya itu terlalu berlebihan, sebab Agnes baru duduk di bangku SMA. Agnes memang gadis yang selalu dimanja oleh ayahnya. Wajar saja jika ia tidak terbiasa berjalan kaki dari gang sampai jalan raya, walaupun hanya beberapa kilometer saja. Itu sebabnya ibu tirinya mengajarinya sebagaimana hidup tidak atas dasar kekayaan. Jadi perlahan ibu tirinya mengajari Agnes mandiri. Aku males naik angkutan umum. Aku pengen naik taksi tapi Tante Yesi melarangnya. Gumam Agnes kesal. Udah, jangan kebanyakan ngeluh, mending terbang sama gua, ayo. Emang bisa? Ya enggak lah, gue cuma bercanda. Agnes memutar bola matanya malas, padahal ia sudah merasa senang apabila bisa terbang ke atas langit dan buru-buru sampai rumah. Tapi rupanya Yokaki hanya sekedar bercanda, menyebalkan sekali hantu itu. Tiba-tiba motor berisik yang tadi pagi Agnes dengar mulai mendekat ke arahnya dan benar saja berhenti tepat di hadapannya. Berisik banget sih. Agnes menutup kupingnya rapat-rapat, tidak mau mendengar suara knalpot motor berisik itu. Siapa lagi kalau bukan Kevin dan geng Vespanya itu. Sangat meresahkan. Oh, lu ngehina motor kesayangan gua berisik daripada lu naik angkot. Ngapain kamu berhenti di sini kalau niatnya mau ngehina aku? Ngapain lu bilang? Lu punya utang sama gua? Hutang? Hutang apa? Soal tadi gua yang menang, jadi lu kalah dan lu harus lakuin satu hal yang gua mau. Kamu gila, kita seri, gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Kevin menarik kunci motornya lalu turun dari motor, sementara teman-temannya di belakang ikut mematikan mesin motornya, lalu hanya menjadi penonton. Kevin berbisik tepat di hadapan telinga Agnes. Lu tadi lihat gua ciuman kan? Jadi lu harus dihukum. Agnes membulatkan matanya tidak percaya. Bagaimana bisa Kevin mengetahui hal itu? Kamu? Karena lu berbuat tindakan gak sopan, jadi ya harus dihukum. Aku bakalan laporin kamu ke kepala sekolah. Silahkan kalau lu berani. Lu gak lihat teman-teman gua garang semua? Mau dijadiin tumis oncom atau dijadiin bahan enak-enak? Enak-enak itu apa? Ya ampun, polos banget kayak kertas HVS. Udah buruan, sekarang ikut gua. Kevin menarik paksa tangan Agnes. Agnes berteriak pada Yokaki agar Yokaki membantunya, tetapi teman hantunya itu malah menghilang begitu saja. Seperti biasa, Yokaki kan sekarang punya gebetan, jadi ya ia pergi menemui gebetannya. Rupanya Kevin membawa Agnes ke markas. Tapi tunggu, mengapa tempatnya aneh sekali menurut Agnes?
Banyak botol-botol minuman keras yang tidak Agnes ketahui. Agnes pikir itu botol kecap, tapi ia tidak mau bertanya pada Kevin, takut-takut disebut Nora. Kamu mau apa ajak aku ke sini? Ini tempat apa? Aku mau pulang. Udah, diam. Kevin menarik paksa tangan Agnes. Teman-teman Kevin turun dari motor lalu kemudian duduk di tempat yang memang tersedia. Tapi tunggu, dari kelima temannya Kevin ada satu orang yang membuat Agnes bingung. Mengapa pria itu nampak pucat seperti orang sakit? Kamu kalau sakit pulang aja, ngapain ikut nongkrong? Kata Agnes seraya menoleh pada pria itu. Tiba-tiba teman Kevin yang lainnya tampak bingung dengan sikap aneh Agnes. Lu ngomong sama siapa? Tanya Bimo selaku salah satu temannya Kevin. Pertanyaan yang Bimo lontarkan seolah mewakili ketiga teman Kevin lainnya yang juga ikut penasaran dengan perilaku Agnes. Loh, itu sama teman kalian? Agnes menunjuk pada pria yang duduk di pojokan. Lu bisa lihat gua, kata pria itu. Sontak saja Agnes tersadar bahwa pria itu bukanlah manusia. Gak jelas, orang gak ada siapa-siapa juga. Buruan ikut gua. Kevin menarik paksa Agnes masuk ke satu ruangan. Agak diteken ah. Ini susah. Tekenin dikit lagi. Akhirnya beres juga masang gas. Kamu itu jadi cowok, masang gas aja gak bisa sampai harus berdua kayak gini. Ya elah, gua kan gak pernah masang beginian. Biasanya ada asisten khusus kesini, tapi sekarang dia lagi pulang kampung. Agnes memutar bola matanya malas. Rupanya Kevin mengajak Agnes ke dapur untuk memasang gas. Padahal tadinya Agnes sudah berpikir yang bukan-bukan. Ya wajar saja karena Agnes melihat sendiri Kevin berciuman dengan seorang gadis dan pastinya Kevin itu otak mesum. Jadi Agnes harus lebih berhati-hati jika dekat dengan Kevin. Udah kan, kita nggak ada urusan lagi. Kalau gitu anterin aku pulang. What? Balik aja lu sendiri sana. Apa kamu bilang? Pulang sendiri? Di sini susah nyari angkutan umum. Ya lu naik taksi online lah. Tapi uangku nggak cukup. Ayo antar aku pulang. Agnes menarik-narik tangan Kevin, tetapi Kevin tetap menolaknya. Nggak ada. Gua nggak mau antar lu balik. Titik. Oh oke, aku bakalan pulang sendiri. Kamu itu cowok nyebelin yang gak pernah aku kenal. Awas ya, setelah ini kita gak ada urusan. Oke sip, sana Hus, pulang. Agnes melangkahkan kaki untuk pergi. Namun sedetik kemudian langkahnya terhenti, lalu menoleh pada Kevin, membuat Kevin mengernyitkan keningnya seolah bingung. Kamu gak mau bilang makasih gitu? Aku kan udah bantuin pasang gas. Enggak. Menyebalkan sekali pria itu. Agnes benar-benar kesal. Baginya, ini hari sial sedunia karena bisa-bisanya bertemu dengan pria yang tingkahnya luar biasa tidak waras seperti Kevin. Aku sumpahin malam sekarang kamu didatengin kuntilanak, umpat Agnes dalam hatinya. Terpaksa saja Agnes berjalan kaki, padahal perjalanan menuju rumahnya masih jauh, terutama cuaca saat ini sedang mendung dan Yokaki tidak ada di sampingnya. Yokaki kemana sih? Nyebelin banget, kalau aku jalan sendiri gini kan takut. Akhirnya rintikan hujan itu turun dari atas langit, membasahi pucuk kepala Agnes dan buru-buru Agnes mencari tempat untuk berteduh. Yokaki datang dan berdiri di samping Agnes. Yokaki, kamu kemana aja sih? Gua tadi lagi deketin si Samsia. Gua itu penasaran sama dia dan kenapa namanya Samsia. Mana ada hantu Jepang namanya Samsia. Tapi dia jutek banget, Nes. Gua diusir, dipukulin sama teman segengnya itu. Ada-ada saja. Kamu tahu nggak? Aku juga kesal sama si beruang itu. Dia malah usir aku pulang sendiri dan sekarang jarak buat sampai rumah kan jauh. Sebentar lagi juga bakalan ada yang nolong lu. Hah? Siapa? Gua balik ya. Agnes menghentakkan kakinya kesal. Teman hantunya itu memang menjengkelkan, datang dan pergi sesuka hatinya, kemudian membuat penasaran. Hujan semakin deras. Agnes merasa tubuhnya menggigil. Gadis itu memang tidak bisa menahan cuaca dingin dan seringkali kulitnya menimbulkan warna kemerahan akibat kedinginan. Tiba-tiba mobil BMW putih terpampang jelas berhenti di sudut tempat Agnes berteduh. Agnes pikir ia berhenti bukan ingin menghampirinya, tetapi rupanya seseorang itu berhenti untuk menghampirinya. Pria yang tadi di sekolah dengan perilaku ice itu rupanya yang datang menghampiri Agnes. Sontak Agnes terkejut dan ia kini berdiri di hadapan Agnes. Kamu kok bisa? Masuk mobil. Perintahnya menarik tangan Agnes pelan. Agnes hanya melongo saja dengan perilakuan pria itu. Apakah pria itu malaikat yang diturunkan ke bumi untuk selalu menolong?
Atau pria itu hanya sekedar singgah tapi tidak sungguh? Terserah apa namanya, yang jelas Agnes tiba-tiba merasakan tubuhnya seperti tersambar petir. Bergetar hebat dan merasa dag-digduk ketika sorotan mata pria itu menatap Agnes tajam. Ia memasangkan sabuk pengaman untuk Agnes, sifatnya benar-benar lembut tapi tidak selembut sutra. Berbeda dengan Kevin yang sangat menyebalkan dan kasar, ia fokus menyetir, sementara Agnes nampak canggung dan bingung mau mengatakan apa. Nama kamu siapa? Sontak saja mulutnya tiba-tiba bergerak dan menanyakan hal itu. Penting. Ya penting lah, nanti aku bisa panggil nama jadinya. Hamba Allah. Ya aku tahu, maksudku nama kamu, nama yang dikasih ibu bapak kamu. Langit. Nama kamu Langit? Iya. Kamu kenapa bisa kesini? Kebetulan. Bohong, kamu udah nolong aku 2 kali dan itu bukan suatu kebetulan. Kebetulan. Apakah tidak ada kata lain selain kebetulan? Karena Agnes merasa pria di sampingnya itu bukanlah pria sembarangan. Getaran aneh yang Agnes rasakan bukan karena Agnes jatuh cinta pada pria itu, tapi karena ia merasa pria itu mempunyai kemampuan yang sama dengannya. Kamu indigo ya? Tanya Agnes terang-terangan. Disinilah Kevin berada, di markas tempatnya. Keempat teman-temannya tidak henti-henti menanyakan perihal soal Agnes. Dari mulai siapa sebenarnya Agnes dan ada hubungan apa dengan Kevin, sampai-sampai ada yang bersedia menampung Agnes apabila Kevin bukanlah kekasihnya. Sebenarnya komunitas Vespa Club yang Kevin bangun itu tidak hanya terdiri dari 5 orang saja, tetapi puluhan orang, dan Kevin hanya mengambil 4 orang saja untuk menemaninya di markas, sementara yang lainnya mempunyai tempat lain untuk berkumpul. Meskipun begitu, komunitas yang Kevin bangun itu sangat bersolidaritas. Mereka akan berkumpul apabila ada hal penting. Gua rasa nih, cewek itu siluman. Lu tahu siluman? Tuding Bubu. Maklum saja mulut Bubu ini lemes sekali, gampang meleset dan tidak bisa terkendali. Kenapa lu bilang dia siluman anjing? Tanya Ical penasaran. Soalnya dia bisa masang gas. Jarang-jarang lo ada cewek bisa masang gas. Gua curiga dia siluman. Kalau siluman kan bisa apa saja. Vin, gue saranin lu berhati-hati. Bubu menepuk pundak Kevin. Apaan sih goblok? Siluman apaan lu maksud? Pembokat gue juga bisa masang gas. Banyak cewek bisa masang gas. Lu aja kudet. Terus semua cewek yang bisa masang gas siluman gitu? Bobo terdiam. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, seolah sedang berpikir jernih. Di manakah otak Bobo itu? Apakah masih tertinggal di dalam rahim ibunya? Nggak jelas lu babi. Gue curiganya dia indigo karena dia tiba-tiba tadi kayak ngomong sama orang. Padahal kita semua juga tahu gak ada siapa-siapa, kata Bimo. Gua setuju sama Bimo, Vin. Emang bener dia indigo? Tanya Rio penasaran. Mana gua tahu lah. Tapi ngomong-ngomong soal itu, dia emang gak jelas sih. Di sekolah aja dia ngomong sendiri kayak lagi ngomong sama orang. Terus tiba-tiba cuaca mendung gitu kan. Dia nyuruh gua berdoa tapi gua tinggalin. Gua pikir pas balik sekolah dia udah mati. Taunya masih hidup. Gua rasa dia gak waras. Bobo menggebrak meja cukup keras, membuat yang lainnya melohok terkejut. Berarti bener, dia itu siluman indigo. Ical yang sudah kepalang kesal, ia menarik Bobo paksa menuju kamar mandi. Anjir, lu mau apain gua, Cal? Demi si Dora kawin sama Tok Dalang, gua nggak mau dilecehin. Gua masih normal, Cal. Ical tidak memperdulikan teriakan-teriakan tidak jelas dari mulut Bobo. Yang terpenting ia harus berhasil membawa Bobo masuk ke dalam kamar mandi. Setelah mendorong Bobo masuk ke dalam, Ical buru-buru menguncinya dari luar. Lo diam dulu di situ. Kalau gabut, cemilin aja gayung sama ember. Kejam sekali Ical itu, tapi baguslah Bobo dikurung. Setidaknya tidak menambah pusing orang-orang di sekelilingnya. Bobo terus meraung-raung semacam pasien RSJ yang belum diberi obat penenang. Ia terus berteriak bersumpah serapah tidak jelas. Gua sumpahin lo ketemu Dora, Cal. Gua sumpahin lu dikutuk jadi tai sama emaknya maling kundang. Pria itu memang hanya meresahkan komunitas saja. Bagaimana mungkin Kevin bisa memilihnya sebagai wakil ketua, sementara otaknya saja tidak bisa bekerja. Gua bingung, Vin. Kenapa lu bisa milih si Bobo jadi wakil lu sih? Tanya Bimo. Pertanyaan Bimo seolah mewakili teman-temannya dan mewakili para raiders yang juga ikut penasaran. Karena dia bisa paham situasi. Biar kata goblok, tapi dia rajin dan otaknya bekerja kalau lagi situasi genting, kata Kevin penuh keyakinan. Rio dan juga Bimo mengangguk paham.
Memang benar seperti itu adanya, tidak mungkin Kevin asal memilih wakil. Aman, si Bobo udah gua kunci di kamar mandi. Mari kita lanjutkan obrolan kita hari ini, sahabat, kata Ical yang kembali ke tempat semula. Lalu kelima pria tampan itu melanjutkan kembali obrolannya tentang Agnes. Kemungkinan telinga Agnes akan merasakan kepanasan karena menjadi bahan gibahan Kevin dan kawan-kawan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.